Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana cara penyetaraan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Ada dua cara yang lazim ya digunakan untuk menyetarakan reaksi redoks ini, yaitu yang pertama cara perubahan bilangan oksidasi dan yang kedua cara setengah reaksi ya. Jadi di video kali ini saya akan khusus membahas tentang perubahan biloks ya, cara perubahan bilangan oksidasi. Di video selanjutnya pasti akan saya upload tentang penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Oke, nah kita lihat ya. Yang penting itu adalah langkah-langkahnya, jangan sampai miss. Oke, langkah-langkah dalam penyetaraan reaksi redoks, cara perubahan bilangan oksidasi. Oke, saya buat 6 variasi ya, ada yang buat 5, ada yang buat 7. No problem lah, sebenarnya poinnya itu sama saja saya rasa. Tuliskan kerangka reaksi ya, jadi kita tulislah reaksinya dulu ya. Di situ ada oksidator, ada reduktor, ada perubahan, ada penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi gitu ya. Lalu ini yang penting sebenarnya, bagian kedua ini sering orang miss ya. Setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi kalau unsur X mengalami perubahan oksidasi, di kiri ada 1, di kanan ada 2, maka di kiri dikali 2, itu maksudnya. Disetarakan dulu jumlahnya. Kalau dia nggak mengalami perubahan bilangan oksidasi, perlu disetarain nggak? Ya nggak perlu, nanti saja. Oke, sering miss ya di poin kedua ini. Yang ketiga, nah karena kita tadi udah nuliskan ya reaksi, ini kerangka dasar reaksinya, berarti nanti kita harus bisa menentukan penurunan dan kenaikan bilangan oksidasinya. Naik berapa, turun berapa, untuk kita eliminasi nanti. Lalu samakan jumlah perubahan bilangan oksidasinya. Nah ini oksidasi ya, oksidasinya ya tadi supaya kita eliminasi perubahan bilangan oksidasi yang terjadi ya. Misalnya di yang turun itu 2, yang naik itu 3, berarti yang 2 kali 3, yang 3 kali 2. Nah nanti kita lihat dah gimana teknisnya ya. Nah poin kelima, setarakan muatan. Nah kan reaksi bisa berlangsung dalam suasana asam maupun basa ya. Kalau kita nanti dalam suasana asam, maka yang kita tambahkan adalah H+ untuk menyetarakan muatan ya. Sedangkan kalau nanti suasananya diminta untuk yang basah, maka kita tambahkan OH- untuk menyetarakan muatannya. Setelah ditambahkan H+ maupun OH-, nah di sisi lainnya nanti kita akan tambahkan H2O untuk menyetarakan jumlah hidrogennya. Ya terlihat sulit ya, terlihat complicated sekali ya dari cara-cara atau langkah-langkah penyetaraan reaksi redoksnya ya. Tetapi pas nanti pengerjaannya ini nggak sulit kok. Oke, kita lihat ya. Nah ini ada 10 soal. Nah ini 10 soal, ada saya bagi 2 ya. Ada yang asam 5 dan yang basah 5. Jadi supaya benar-benar bisa dikuasai bagaimana cara untuk menyetarakan kalau dia dalam suasana asam dan bagaimana cara menyetarakan kalau dia dalam suasana basah. Itu maksudnya ya. Oke, saya akan breakdown satu persatu. Nah, silakan diikuti ya. Nah ini yang pertama. Ingat ya, tadi kan ini namanya juga cara perubahan bilangan oksidasi. Jadi biloks itu harus sudah dikuasai ya. Yang di kelas 10 waktu kalian pelajari dulu ya. Nah kayak gini, Mn-nya kan plus 2, O-nya minus 2, Pb-nya plus 4, O-nya minus 2 kan. Ini plus 7, ini sudah 2 plus ya. Oke. Nah ini kan yang berubah-berubah nih. Oke, saya tulis di sini, saya tulis ulang ya. MnO tambah PbO2 menghasilkan MnO4- tambah Pb2 plus dalam suasana asam. Oke, saya ulang deh. Plus 2. Saya harap biloks sudah aman ya. Plus 4 plus 7, ini sudah 2 plus ya. Nah yang mengalami perubahan itu yang mana aja? Mn, Pb. Oke, tadi langkah-langkahnya begitu kan, cari kan yang mana yang mengalami perubahan. Ini kan Mn jumlahnya 1, Mn jumlahnya 1, jadi nggak ada yang perlu disetarain. Pb nya jumlahnya 1, di sini juga 1, jadi tidak ada yang perlu disetarain.
Nah, kita ke langkah selanjutnya, kita lihat kenaikannya ataupun penurunan bilangan oksidasi. Plus 2 ke plus 7 itu kan naik 5 ya. Naik 5. Oke. Plus 4 ke plus 2, 2 plus itu kan turun 2. Paham ya, naik dengan turunnya ya. Nah, ini 5 dan 2 ini kita harus eliminasi. Jadi 5 itu kita kali 2, sedangkan 2 itu kita kali 5. Paham ya? Supaya sama-sama 10 kan nanti bisa habis dicoret. Nah, angka-angka ini untuk apa? 2 ini dan 5 ini kita jadikan koefisien. Hati-hati dengan garisnya ya, ikuti. 2 ini kan ke sini nih. Berarti 2 MnO tambah. Nih 5-nya ini ke sini nih kan, ke PbO2, berarti tambah 5 PbO2. Nah, kita kasih space. Lalu ke sini kita ya, MnO4 min, jangan lupa koefisiennya. 2 MnO4 min. Tambah, nah ini 5-nya ke sini Pb2 plus. Nah, begitulah maksudnya. Paham ya? Nah, kalau udah begini, langkah selanjutnya adalah kita menyetarakan muatannya. Sini kan 0 ya, tidak ada plus, tidak ada minus, tidak ada plus, tidak ada minus, ya 0. Ini minus 2. Ini 5 kali plus 2 plus 10 ya. Plus 10 tambah minus 2. Ya, berarti sini plus 8 ya. Nah, supaya balance, karena yang diminta adalah asam, yaitu kita harus menambahkan spesi H+. Nah, maka kita harus tambahkan di sebelah kiri ini. Sebanyak berapa? Sebanyak 8, supaya di kiri jumlahnya 8H+, 8 lah muatannya ya. Di kanan juga muatannya 8, jadi balance kan. Paham ya? Nah, oke. Ingat step terakhir, kalau dia ditambahkan H+ maupun OH- kalau suasana basah ya. Ini karena kita suasana asam, tambahkan H+, maka di sisi lainnya kita tambahkan H2O. Ya, jadi kalau 8H itu kan berarti 4 H2O ya. Nah, kalau kita ragu ya kita cek aja satu persatu. Mn-nya 2, Mn 2, Pb-nya 5, Pb 5, H+ 8. Ini H ya, H8. Ini 4 kali 2 juga 8. Oksigennya 4. Ditambah dengan ini 4 kali 2 8, 12 ya. Di sini 5 kali 2 10, tambah 2 kali 1 2 berarti 12. So, reaksi ini sudah balance. Oke. Nggak sesusah langkah-langkahnya sebenarnya ya. Oke, dicoba lagi ya untuk soal nomor 2 dan seterusnya ya. Oke. Saya tulis ulang. Cr2O7 2 min tambah C2O4 2 min menghasilkan Cr3 plus tambah CO2. Oke, langsung biloxnya ya. Plus 6 plus 3. Ini bilox harus sudah lewat deh, sudah harus dikuasai ya. Ini sudah 3 plus, di sini plus 4. Oke. Ingat, ini kan Cr2. CR-nya mengalami perubahan ya. Maka yang saya ingatkan tadi poin keduanya, kita harus menyetarakan jumlah CR-nya. Kita harus kali 2 di sini. Oke. Ingat, unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, oke, baik itu naik maupun turun, kita harus setarakan jumlahnya. Ya, seperti ini juga, ini kan C-nya plus 3, di sini plus 4, tapi di sini kan C-nya 2, sini C-nya 1. Kali 2. Nah, itu dia. Kalau nggak kita kali nanti nggak akan balance, nggak akan setara di endingnya. Oke. Lalu kita cek perubahannya. CR ke CR, C ke C kan. Nah, ini kan CR-nya turun ya, plus 6 ke plus 3. Jadi turun 3 sebenarnya kan. Nah, turun 3 itu karena melibatkan 1 CR. Tetapi di reaksi ini yang terlibat CR-nya ada 2 kan. Maka perubahannya pun juga 2. Jadi kalau satunya dari plus 6 menjadi plus 3. Turun 3 ya.
karena melibatkan 2, ini menjadi turun 6. Nah, kalau nggak dikali 2 nanti juga tidak akan balance juga di bawahnya nanti. Gitu ya. Nah, yang ini juga harus hati-hati, lihat ya. Ini kan 3 ke 4 ya, naik 1 ya. Naik 1 ya karena melibatkan 1 karbon. Tapi di reaksi ini kan ada melibatkan 2 karbon nih. Ya, jadi naiknya jadi naik 2. Gitu. Ya, paham ya? Semoga paham bagian ini ya. Oke, jadi naiknya berapa? Karena melibatkan 2 ya dikali 2 gitu. Kalau melibatkan 3 ya dikali 3. Oke. Nah, kita eliminasi lagi nih. 6 kita kali 1 aja. 2 kita kalikan 3. Sama-sama 6 hasilnya ya. Paham ya cara mengalih-alihkan supaya tereliminasi ya, habis dua-duanya ya. Penurunan dan kenaikannya itu supaya balance jadinya ya. Nah, ingat angka-angka ini yang saya bulatin ini akan menjadi koefisien. Ikuti ya. Cr2O7 2 min karena koefisiennya 1 ya tetap 1 ya. Tambah ini 3 ke sini ya. 3 C2O4 2 min. Saya kasih space. Kita ke sini 2 CR3 plus. Ini 3 kali 2, jangan lupa kali 2 ini. Tambah 6 CO2. Oke. Nah, kita cek muatannya ya. Plus 6 ya. Ini 0. Ini minus 6 ya. Dan ini minus 2. Jadi totalnya di sini minus 8, di sini plus 6. Nah, ini juga jangan sudah sampai step ini jangan sampai salah ya menentukan di mana posisi H+. Kita tambahkan H+ di sini. Ya, kita tambahkan sebanyak berapa? Sebanyak 14. Kenapa 14, Kak? Nah, 14 kurang 8 plus 6 kan? Nah, ini jadi plus 6 sama-sama plus 6 jadinya. Nah, gitu aja berpikirnya, simple. Lalu ingat lagi kalau udah ditambahkan H+ atau OH- di satu sisi lain jangan lupa tambahkan H2O supaya balance. Ini kan hanya 14, berarti tambahkan 7 H2O. Ini otomatis akan balance ya. Kita coba ya, CR-nya 2, CR2, C-nya 6. Apalagi yang mau dicek? Hidrogen tadi sudah 7 kali 2 14. Oke, oksigen kita cek ya, krusial ya. 7 tambah 12. Ini kan 19 ya. 19 di sini. 3 kali 4 12. Tambah 7 19 juga. So, balance. Next, nomor 3. Saya tulis ulang. Zn tambah NO3 min Zn2 plus tambah NH4 plus. Oke, langsung ya bilox itu langsung dihajar ya bilox ya. Plus 5, ini sudah plus 2, minus 3. Oke. Zn ke Zn jumlahnya sama-sama 1, jadi tidak ada yang perlu dikali-kali. Ini langsung saja saya buat ya. Naik 2 ya. Paham ya naiknya? Lalu ini plus 5 ke minus 3. Ini hati-hati ya, turunnya turun 8 ya dia. Bukan turun 2, tapi turun 8. Turun 8. 2 dan 8 ini tinggal kali 4. Ini kali 1. Ya, angka-angka ini jadikan koefisien. Ini ke sini 4Zn. Tambah NO3 minnya cuma 1. Nah, koefisiennya 1. Kasih space kosong. Lalu ini 4Zn2 plus. Sorry. Tambah, ini kali 1 juga ya. NH4 plus. Oke, sampai sini kita bilox. Muatannya ya. Sini plus 1 plus 8 totalnya plus 9. Benar ya? Di sini min 1. Ini enggak ada muatan, ya totalnya min 1 ya. Nah, kita tambahkan H+ karena memang masih suasana asam ya. Di mana? Kanan atau kiri? Ya jelas kita harus tambahkan di sini. Kita tambahkan 10. Kenapa 10, Kak? 10 kurang 1 plus 9. Sama dia, kiri dan kanan. Nah, gitu ya.
Oke, kalau sudah setara, kalau sudah tambahkan H plus, jangan lupa tambahkan di sini H2O. Nah, tapi di sini harus hati-hati. Di sini sudah ada hidrogen, jadi jangan ditambahkan sebanyak 5 lagi ya. 5 kali 2 10, tapi di sini sudah ada 4. Ini kan 10 ya. Di sini ada 4, berarti kan butuh 6 lagi. 6 itu berarti 3 H2O. Jadi H-nya itu ada 6 tambah 4 10. Di sini 10. Nah, ini udah pasti, udah otomatis akan balance. Next lagi, sampai mahir ya. Imin tambah SO42 min H2S tambah I2. Yuk langsung biloxnya min 1 plus 6 min 2 0. Ini kan min 1 0 ya. I2 di sini imin. Jadi kan harus disamain jumlahnya. Jangan lupa dikali 2. Oke. Ini I ke I, S ke S. Oke, plus 6 ke minus 2. Jangan lupa tuh turunnya turun 8. Jangan salah ya. Ini kan min 1 ke 0. Naik 1 ya. Tapi karena melibatkan 2 I, berarti naiknya jadi naik 2. Ya, seperti soal nomor 2 tadi. Nah, kalau udah begini, seperti tadi lagi, kali 4 kali, benar, kali 1. Ya, jadi ikuti aja nih. 4 kali 2, 8. 8 imin. Tambah, ini kali 1, berarti SO42 min saja ya. Kasih space. H2S nya juga kali 1. I2 nya kali 4. Nah, charge nya, muatannya minus 8. Ini minus 2. Totalnya minus 10. 0. Di sini belum ada charge muatan sama sekali. Oke. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita tambahkan H plus lah. Di mana kita tambahkan H plus? Ya jelas di sini. Ya. Supaya apa? Supaya ini kan plus dengan minus, nanti supaya 0 berarti harus kita tambahkan 10 kan. 10 plus kurang 10 jadi 0, supaya sama-sama 0. Gitu saja ya triknya ya. Jangan lupa tambahkan H2O di sisi lainnya. Ya, begitu-begitu saja seperti soal-soal sebelumnya. Nah, di sini sudah ada hidrogen 2. Jadi kita butuhnya sekarang tinggal 8 saja. 8 itu kan 4 kali 2. Maka ini akan otomatis balance. Mudah ya. Yang asam satu lagi nih. Nah, ini satu lagi nih yang asam. Saya tulis ulang lagi. CuS tambah NO3 min Cu2 plus tambah S tambah NO. Langsung bilox ya. Plus 2 min 2 plus 5 plus 2 0 plus 2. Oke, kita lihat yang berubah. Cu nya nggak berubah ya. S yang berubah nih. Langsung aja ya. Minus 2 ke 0. Naik 2 nih. Naik 2. Lalu N ya. Plus 5 ke plus 2. Berarti turun 3. Nah, ini kali silang aja nih. Kali silang, ini kali 3. Ini kali 2. Nah, ini jadikan koefisien. Jadi 3 CuS tambah 2 NO3 min menghasilkan Cu2 plus. Nah, karena di kiri Cu nya dikali 3, maka ini auto juga jadi ikut kali 3 gitu ya. Tambah S kali 3 ya. Nah, NO nya kali 2. Cocok ya. Oke, muatannya plus 6. 3 kali plus 2 maksudnya ya. Ini 0. 0, nggak ada charge di atasnya. Ini minus 2. 0, totalnya minus 2. Di sini totalnya plus 6. Nah, berarti kita tinggal tambahkan H plus.
ya. H plus kita tambahkan 8. Kenapa 8? 8 kurang 2 plus 6 sama nih. Nah gitu ya. Ups, ini muat ya, semoga muat. Jangan lupa tambahkan H2O di sisi sebelahnya. Oke, di sini nggak ada hidrogen kan, berarti tinggal 8 ini. 8 itu ya 4 H2. Maka itu sudah pasti akan balance. Oke, begitulah kira-kira cara untuk menyetarakan yang versi asam. Bagaimana dengan versi basa, Kak? Lebih mudah atau lebih sulit? Kita lihat saja ya, nomor 6 sampai nomor 10. Saya tulis ulang. Jadi mengingatkan saja ya, biloxnya harus sudah kuat supaya tidak menghambat pembelajaran atau pemahaman tentang materi yang satu ini. Ya, judulnya saja sudah penyetaraan berdasarkan perubahan bilangan oksidasi, jadi biloxnya harus kuat dong. Oke, plus 7 plus 3 plus 4 plus 4. Oke, ini Mn sama-sama 1 jumlahnya, turun ya, turun 3 ya, 3. Nah ini kan C2. Nah ini kan C mengalami perubahan. Di sini 1, maka di sini harus kali 2. Nah, oke, lalu ke sini plus 3 plus 4 naik 1, tapi karena melibatkan 2 karbon, jadi naiknya naik 2. Ya tinggal kali silang lagi. Yang sini kali 2, sini kali 3. Lalu masukkan menjadi koefisien. 2MnO4 min tambah 3 C2O4 2 min, kasih space di sini. Nah ini kali 2 ya, 2MnO2 tambah 3 kali 2, jangan lupa 2 ini ya, 6CO2. Ya seperti tadi juga, lanjutin saja dengan mengecek biloxnya, mengecek muatannya. Minus 6, minus 2, minus 8, ini 0 ya totalnya ya. Nah karena ini suasananya basah, berarti kan kita harus tambahkan sejumlah OH min. Di mana supaya balance begitu. Nah saya akan tambahkan di sini 8 OH min. Loh kok 8 enggak gitu ya, kok OH minnya di kanan ya, ini kan minus, ini kan masih 0, sisi kanan masih 0, makanya saya tambahkan 8 OH min. Jadi supaya sisi kirinya minus 8 juga kan, jadi muatannya sama-sama minus 8 di kiri dan di kanan, begitu triknya. Oke, nah jangan lupa kalau udah ditambahkan OH min maupun H plus, sisi sebelahnya harus tambahkan H2O. Berapa banyak H2O nya ya, di sini OH-nya ada H-nya ada 8, maka kita harus tambahkan 4 H2O. Ini akan menjadi otomatis balance ya reaksinya ya. Ya versi basah kurang lebih begitu. Ya mungkin lebih mudah atau lebih sulit mungkin, tergantung kaliannya saja nanti ya. Lagi ya, kita coba terus ya sampai 10 ya. Nah ini 7. FeOH2. Ini makin crowded ya, makin naik soalnya. Naik level ya kayaknya. Oke. CR-nya di sini plus 6 ya. Fe-nya plus 2 plus 3 plus 3. Ini Fe-nya langsung kelihatan nih. Naik 1 ya. Naik 1. Bagaimana dengan CR-nya? Nah, ini kan CR-nya satu jumlahnya, di sini jumlahnya 2, maka harus kali 2. Jangan lupakan bagian itu karena nanti tidak akan balance. Ya, jadi turun berapa nih? Plus 6 ke plus 3 turun 3. Tapi karena melibatkan 2 atom krom, maka penurunannya juga dikali 2. Jadi satunya kan turun 3 ya. Maka kalau 2 turun 6. Kita eliminasi, ini kali 6.
Ini kali 1. Yuk hati-hati ya, ininya ya, pembuatan apa sih istilahnya, mengalihkan ini terhadap koefisiennya harus hati-hati ya. Oke, jadi karena ini kali 1, jadi 2 CrO4 2 min tambah Fe nya itu kali 6 ya, 6 FeOH2. Nah, kejauhan kasih space ya, lalu ini Cr2O3 nya kali 1 ya, Fe nya juga kali 6 yang di sini. Nah, 3. Oke, lalu kita mau menambahkan basah, dalam artian spesi OH- kita mau taruh mana, kanan atau kiri gitu. Ini kan ada minus 4, 0 0 0, berarti ada kelebihan minus 4 di sini ya. Supaya sama-sama minus ya, kita tambahkan di sini OH- nya sama-sama minus kan sekarang. Nah, supaya sama-sama minus 4 ya, berarti kita tambahkan 4 OH-. Jadi sini sama-sama minus 4, balance kan, gitu triknya ya. Nah, lalu kita tambahkan H2O otomatis di sisi yang berseberangan, di sebelahnya lah pokoknya. Oke, nah kita mau tambahkan berapa banyak ini ya, harus dihitung baik-baik ini ya. Di sini hanya kan ada 4 ya. Di sini 3 kali 6 18, berarti 22 ya. Sementara di sini hanya cuma ada di sini ya, 2 kali 6 12. 12 dengan 22 berarti selisih 10. Selisih 10 itu berarti 5 H2O. Dah, dijamin langsung balance. Oke, makin lama makin mudah ya harusnya ya. 8 Cl2 tambah IO3 min. Ini terlihat simple nih ya, 2 Cl min plus IO4 min. Oke, 0 ya kan, plus 5 ya, min 1 plus 7, 0 ke min 1 plus 5 ke plus 7, naik 2. Ini 0 ke min 1, turun 1, tapi karena melibatkan 2 klor berarti turun 2. Nah, kalau begini ya kali 1 aja, atau yang atas itu langsung ditulis ulang lagi. Nah, Cl2 IO3 min 2 Cl min IO4 min. Oke, min 1 min 2, jadi totalnya min 3 di kanan, di kiri min 1 dan 0, totalnya min 1 ya. Kalau disuruh tambahkan OH- di mana supaya minus-minusnya ini sama ya, min 1 dengan minus 3, saya akan tambahkan di sini sebanyak 2 OH-. Logika ya. Jadi sekarang kan di sini min 2. Min 2 tambah min 1 min 3, hasilnya sama. Oke, tinggal tambahkan H2O saja ya, karena nih hanya ada 2, otomatis sudah akan balance. Ini lebih mudah nih. Oke, 2 lagi ya, semangat ya masih ya. Zn tambah NO3 min ZnO2 2 min tambah NH3, suasana basah. Yuk langsung 0 plus 5 plus 2 minus 3. Oke, biloxnya aman ya. 0 ke plus 2, naik 2 plus 5 ke minus 3, hati-hati ini ya, turun 8. Jadi ini kali 4 kali 1. Yuk jadikan koefisien semua angka-angka ini. 4Zn tambah NO3 min menghasilkan 4ZnO2
2- tambah NH3. Oke, cek muatannya 0 -1. Nah, ini -8, ini 0. Oke, lalu tambahkan OH- di mana ya? Ini kan -1, di sini -8. Berarti kan kita selisih 7 ya. Ya tinggal tambahkan saja sini 7 OH-. Nah, lawannya tambahkan H2O otomatis itu. Ya tinggal pasti H-nya belum balance nih. H di sini kan 7 nih. Di sini sudah ada 3, berarti butuh 4 lagi ya. 4 itu berapa kali 2? 2. Langsung otomatis akan balance. Oke, last one. Nah, ini agak kompleks ya. Cr OH3 tambah H2O2 menghasilkan CrO42- tambah H2O. Suasana basah. Oke, bilox dulu lah. +3. Hati-hati ya, ini peroksida ya. Peroksida itu ya, oksigennya -1. Ya, ingat aturan-aturan bilox ya di kelas 10 ya. Ini jadinya +6. Ini -2 karena sini -1, sini -2. Ya, berarti yang berubah adalah oksigen di sini. Ya, di antara dua ini ya, dua spesies ini oksigennya yang berubah. Nah, oksigen di sini kan 2, di sini 1. Nah, kalau kita nggak kali 1, kali 2 di sini, habis sudah. Tidak akan balance. Saya ulangi ya, kenapa di sini kali 2? Karena yang berubah ternyata oksigennya. Oksigen di sini 2, di sini 1, maka kita harus kalikan 2 supaya sama-sama 2 jumlah oksigen di kiri dan di kanan. Ya, jangan pikirin oksigen di sini ya. Ini khusus peroksida dan airnya. Oke. CR-nya nggak ada masalah. Jumlah CR-nya 1, berarti dari +3 ke +6 itu naik 3 ya. Nah, ini -1 ke -2 itu kan turun 1 ya. Tapi karena melibatkan 2 atom oksigen, maka turunnya jadi turun 2. Nah, baru kita bisa eliminasi 1 kali 3, yang ini kali 2. Oke, ini agak tricky ya, hati-hati ya. Jadikan koefisien 2Cr OH3 tambah, ini jadi 3 ya, 3H2O2 kasih space kali 2 CrO4 nya ya, tambah 6H2O ya, 3 kali 2 ya. Oke, kita cek dulu nih. No charge ya, 0, -4, 0. Berarti otomatis kita tambahkan di sini 4 OH-. Beres, sama-sama -4 jadinya kan. Nah, kita tambahkan di sini H2O lagi. Oke, sebanyak berapa ini kita harus cek lagi nih ya. Di sini kan H-nya sudah 6 ya. Ini H-nya juga 6, 12 tambah 4 16 ya. Di sini kan 12 supaya jadi 16 berarti tambah 4 ya. 4 itu 2 kali 2. Nah, kok ini ada H2O dengan H2O, boleh kita jumlahkan. Jadi ini 2Cr OH3 tambah 3 H2O2 tambah 4 OH- menghasilkan 2Cr 42- tambah 8 H2O akan otomatis balance. Oke adik-adik, begitulah ya kurang lebih ya cara menyetarakan reaksi redoks kelas 12 ini ya, dengan cara perubahan bilangan oksidasi yang dulu kalian pelajari di kelas 10. Oke, nanti akan ada video selanjutnya tentang yang penyetaraan menggunakan metode lainnya ya, setengah reaksi namanya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ada versi asam, ada versi basa, sudah dikupas tuntas. Semoga bisa membantu kalian memahami pelajaran ini terutama ya. Oke,
cek terus video-video lainnya di channel Vibe and Chemistry. Buat kalian yang baru perdana kesini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta juga bunyikan lonceng ya, agar kalian bisa update terus video-video dari Vibe and Chemistry. Oke, maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.